Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimahullah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah ini kita bisa melaksanakan bersama salat subuh jamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian subuh pagi. Semoga kehadiran kita semuanya di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amal perbuatan baik kita diterima Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam sanjungan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat dan salam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari yang kiamat memberikan syafaat kita semuanya, dan juga sekaligus kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, juga kepada panjenengan semuanya, kaitannya dengan masalah aktivitas kita di dalam beribadah, baik ibadah yang bersifat mahdhah atau ibadah yang bersifat ghairu mahdhah, baik aktivitas yang bersifat ubudiyah ataupun aktivitas sosial yang juga bersifat ubudiyah. Saya mencoba mengingatkan tentang landasan apa yang harus kita lakukan, motivasi apa yang harus kita lakukan ketika kita melaksanakan aktivitas kita. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Tentunya landasan yang harus kita lakukan dalam melakukan setiap amal perbuatan ubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala atau aktivitas yang bersifat sosial. Landasan yang paling utama dan yang harus ditekankan kepada kita semuanya adalah dengan melaksanakan ikhlas lillahi. Karena ikhlas itu ibarat tubuh sebagai roh kita. Jadi dalam salah satu kitab yang namanya kitab Idhatul Nasyirin, karangan seorang ulama besar Syria namanya Mustafa Al-Hudayyan, dia mengatakan al-amalu jism ruhuhu al-ikhlas. Al-jismu mata faraqat duluhu allati huwa qawamuhu
kana justatan hamidatan la harakata fiha wala fa'idatan turja. Artinya amal itu diperumpamakan bagaikan jisim atau bagaikan badan. Sedangkan rohnya amal itu adalah ikhlas. Ketika amal perbuatan kita, baik amal perbuatan itu bersifat ubudiyah mahdoh atau aktivitas sosial, ketika kehilangan rohnya, tukana justatan hamidatan la harakata fiha wala fa'idatan turja. Jadi seolah-olah bagaikan jasad yang tidak punya roh, karena justatan hamidatan, seolah-olah seperti bangkai yang tidak bisa bergerak, wala fa'idatan turja, yang juga tidak ada faedahnya sama sekali. Faedahnya bagian apa? Paling gue makan lele. Ini bangke apa sini hewan, bangke menungso kan malah ada faedah ini. Lebar kubur untuk mau. La harakata fiha wala fa'idatan turja. Tidak bisa bergerak dan tidak ada faedah. Maka begitu juga amal yang kita lakukan ini, amal apapun, kalau lambarannya itu tidak ikhlas lillahi ta'ala, maka ya enggak ada faedahnya. Mboten wonten manfaatnya. Paling manfaatnya hanya di dunia saja. Tetapi nanti di akhirat kita tidak akan mendapatkan apa. Dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala dikatakan, "May yuridu harsat dunya nuqtihi min." Sapa wonge sing di dalam melakukan penanaman amal itu hanya untuk mendapatkan dunia saja dan tidak apa? Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Maka ketika dia di akhirat kelak, dia tidak akan mendapatkan apa. Tetapi kalau orang itu melakukan amal perbuatan, lambarannya itu adalah ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah akan tambahkan pahala yang ada di dunia, baik juga pahala yang ada di akhirat. Jadi fungsinya ikhlas itu di sini. Maka di sini saya mencoba untuk mengingatkan kepada diri saya sendiri, juga panjenengan semuanya. Mari kita benahi semua, kita rekonstruksi kembali ya amal-amal perbuatan kita untuk kedepannya, noto hati ben supaya anggenipun beramal niku lambarane adalah ikhlas lillahi. Sebab ikhlas niku panggenane wonten ing ngene apa? Manah kene. Karena ini adalah merupakan pekerjaan hati, tidak ada yang tahu. Boleh panjenengan mengatakan aku ikhlas, ikhlas. Tapi siapa yang tahu yang ada di dalam hati? Gimana betul? Banyak orang yang melakukan amal perbuatan murni ikhlas, aku belum tentu amal yang dilakukan itu ikhlas lillahi. Karena yang tahu ikhlas dan tidaknya amal itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan dirinya sendiri. Bahkan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat dekat dengan Allah, yang banyak rahasia-rahasia itu diberikan kepada para malaikat, itu saja tidak tahu. Piyambake mboten mengertos. Bahkan diriwayatkan dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Ruya an Abdullah bin Mubarak an Abi Bakr bin Abi Maryam an Dhamirah an Abi Hudayr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal malaikata yarfa'una amali 'abdin min ibadillah wa yastaghfirunahu wa yazakkunahu hatta yantahu bihi ila haitsu sya'allahu min sultani. Rasulullah dawuh, innal malaikata yarfa'una ala amali 'abdin min ibadillah. Sesungguhnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala melaporkan atas amalnya hamba Allah dari hamba-hamba Allah yang lain. Wa yastaghfirunahu, maka kemudian amal hambanya itu banyak. Wa yuzakkunahu, dan para malaikat mengira bahwa yang dilakukan itu adalah amal perbuatan yang baik dan bagus, sehingga dia ngalembono hatta yantahu bihi ila haitsu sya'allah, sehingga ketika amal itu sudah nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala min sultanihi, dalam kerajaan Allah, fayuhiyallahu ilaihim, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada para malaikat, innakum hafadhatun ala amali abdi wa ana raqibun ala ma fi nafsi. Malaikat, kamu itu tugasnya hanya menjaga. Kamu itu tugasnya hanya menjaga dan melaporkan atas perbuatan hambaku. Ya. Wa ana raqibun ala ma fi nafsihi. Sedangkan saya itu tahu apa yang ada di dalam hatinya hamba itu. Ya. Terus inna abdi hadza lam yukhlis amalan. Saat temene kawulaku iki tidak melakukan perbuatan yang baik ini ikhlas untukku, faktubuhu fi sijjin, maka catatlah hambaku ini masuk ke dalam neraka sijjin. Naudzubillah min. Itu gara-gara apa? Gara-gara tidak ikhlas di dalam melakukan amal itu. Kalau sampai pendidikan kalau bilih ikhlas itu adalah amal yang mulut ini sangat bisa untuk berbicara, mudah untuk mengatakan, tetapi hati ini singgrahannya. Kelantan hati yang agak susah untuk diajak kompromi, maka kita harus benar-benar bisa menata hati kita. Karena hati ini selalu diwaswasi oleh setan, dibujuk rayu oleh setan. Makanya setan itu senjata yang paling utama untuk menggelincirkan amal ibadahnya hamba Allah Subhanahu wa taala itu adalah lewat ini. Lewat kata yang ada di dalam hati, lewat perbuatan omongan ingkang wonten ing mana, niat ingkang wonten ing mana. Sebab setan itu sangat dekat di sini. Ya kenapa? Ranten setan kalau dia itu berjalan lewat pori-pori darah yang kita miliki. Bahkan di dalam salah satu hadis Rasulullah dikatakan, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani adam lanabaru ila malakutis samawati wal ardi. Diparil lamuno setan iku ora ngaling-alingi nok nggone atine menungso. Lana baru ila malakutis samawati wal ardi. Niscaya manusia seperti kita ini mampu untuk melihat alam malaikat. Alam malaikat itu sudah ganteng-ganteng, api-api, gitu kan. Alam malakut. Alam malakut, alam ulia. Sedangkan alam jin dan setan itu adalah alam sufla.
itu mampu dilihat oleh orang-orang yang hatinya bersih, hatinya suci dan hatinya murni. Tapi karena malaikat, karena jin dan setan itu masuk ke dalam hati kita ini, menghalang-halangi sehingga kita tidak mampu untuk melihat. Maka di sini waspada dan waspada terhadap apa? Terhadap setan yang selalu memberikan perangkap di dalam hati kita masing-masing. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, kamu masuklah ke dalam Islam ini keseluruhan. Jadi nek kowe nek sampean jenengan niku ten ngene Islam niku jangan milih-milih sesuai dengan nafsu kita. Seluruh orang aku seneng iki lakoni, iki ra patek seneng pompo. Mboten ngoten. Islam itu mengajarkan secara keseluruhan dan lengkap dan harus kita ikuti. Maka kemudian di sini Allah mengingatkan lagi wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian semuanya mengikuti langkah-langkah daripada setan. Ya, Pramila Allah Subhanahu wa taala dan gini ayat ini kok jelas narasinya menggunakan kalimat khutuwatis syaitan dari kalimat khutwatun itu langkah, rencana. Sebuah panjenengan ingin melakukan sesuatu pasti ada perencanaan, gitu kan? Pengen bangun rumah, pengen bangun masjid, saya yakin pasti ada plannya, ada perencanaan, gitu betul. Orang aku dibangun gitu, pasti wonten gitu. Begitu juga ketika bangun rumah. Lah setan itu anggere pun bodoh manusia itu ada perencanaan yang sangat jelimet. Orang ada anggur bodoh. Nah orang iso nganggo iki nganggo cara seperti ini. Kalau cara seperti ini nggak mampu, saya menggunakan cara seperti itu. Itu setan itu. Tidak kemudian ketika menggoda kalah terus menang bodoh. Setan itu canggih ya kan. Perencanaannya itu jelimet dan tidak terasa. Pramila Allah mengingatkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Saya berumpamakan itu. Contoh nih, anggini pun buddha setan kalian tahu. Walaupun kita sedang dalam beribadah itu kesungguhan. Tidak kemudian ketika ibadah setan terus langgono tetap buddha. Nah, contoh gitu. Ketika setan itu menggoda manusia untuk tidak melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, niku piyambake terus goda terus digoda. Rasa sholat itu manfaatnya apa sih? Iki contoh niki. Sholat itu manfaatnya apa? Ora ana manfaatnya lah, ora dadekno kowe sugih, gawe tetep enak, duit akeh kan. Ketika manusia hamba Allah ini digoda manusia dengan seperti ini, kemudian piyambake tidak sholat, setan itu senengnya betul-betul menang piyambake. Kenapa? Godaannya berhasil. Nah, biasanya setan-setan ngene iki nyeluk setan sing tak paten duwe pangkat. Karena pas sing digoda wong-wong sing cepete-cepete ngoten. Tapi nek wong sing digoda ahli istiqomah, niku ora setan. Kelas iblis. Nggih, kelas iblis itu mboten setan malih. Begitu ketika menggoda manusia, dia tidak manusia kalau mampu bertahan. Aku tetap sholat. Wong sholat itu kewajibanku, tak lakoni yang banyak melakukan sholat. Nah, ketika melaksanakan sholat seperti ini, setan pun masih menggoda. Wes, salah aku 01. Menggoda itu. Menggoda apa? Ketika melaksanakan sholat, waktunya itu dilalang alam pikiran kita itu terus kemudian muncul macam-macam.
Niku dari siapa? Setan juga. Gitu. Ya, di sini nak gune masjid, tapi pikirannya nak gune pekerjaane, nak gune kesibukane, nak gune kesenangane. Ngono iku. Gitu betul. Gitu betul. Allahu Akbar tapi pikiran itu. Gitu betul. Nggih. Iku kesehatan. Nah, ketika kita mampu khusyuk untuk melaksanakan itu, setan pun juga masih menggoda. Khusyuk lah apa tak? Iku lo pekerjaanmu si pirang-pirang anakmu nawas lain-lain. Cepet sholatnya. Sholat khusyuk semestinya kudu tenang, anteng, terus digodokkan cepet. Nah, dia tergoda untuk terburu-buru pekerjaanmu si akeh. Ayo cepet. Nah, apa nih gue? Ya, Masya Allah. Engkau nek wis mampu khusyuk, ya Mbak ya, terus itu dilakukan oleh setiap hari oleh kita, maka Mbak itu orang pernah mengenal lelah. Wis apa jenis mau sange ngene wae. Tapi ketika manusia itu mampu untuk menangkal daripada godaan setan itu, sholatnya rajin, khusyuk dilampahi, niatnya itu ya wis lillahi ta'ala, gitu. Tapi kadang-kadang setan itu bujurnya dan biasanya pulau panjang sami nek ya mulai dilakoni, poso dilakoni, terus apa jamaah besok keberan itu kadang-kadang timbul di dalam hati. Kita kok wis cukup sih ibadahku. Kita aku wis rajin sih. Betul. Ini pun juga setan karena apa? Ini namanya ejab. Ejab niku apa? Ejab niku napa nggih? Cara bahasa kene ini. Merasa dirinya itu sudah cukup gitu loh. Nek cara basa Jawa ini gawokake lho. Membanggakan ya. Membanggakan dirinya itu bahwa dia sudah melakukan hal-hal yang sudah luar biasa di hadapan Allah SWT. Ini juga godaan daripada setan. Jadi ketika setan itu sudah mampu untuk apa kita kalahkan, dia itu hampir menyerah. Ya wis, damai aku damai. Tapi di dalam ketika damai itu, ya, ketika damai itu sampai itu dilesek terus. Dilesek. Nah, ditibakno sifat ujub. Ditibakno sifat membanggakan diri, sing pinter merasa pinter, sing ahli ibadah merasa ahli ibadah. Maka ini setan luar biasa. Supaya apa? Supaya dia itu mendapatkan teman dan amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu tidak mempunyai nilai sama sekali. Naudzubillah min. Terus ikhlas itu kesimpulannya begini. Ikhlas itu adalah amal perbuatan apapun yang kita lakukan itu tidak karena apa, tidak ingin mendapatkan apa-apa, dan dia melakukan itu hanya karena Allah Subhanahu ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Ketika melakukan tidak ingin dipuja dan dipuji oleh teman atau oleh kawan atau oleh siapapun, dan juga tidak ingin mendapatkan balasan berupa apa jenis materi, tidak, tetapi dia melakukan perbuatan itu adalah dengan nating tulus lillahi. Karena kalau kita melakukan amal perbuatan hanya menggantungkan kebaikan dari manusia, kecewa, banyak kecewanya. Tapi kalau kita ingin melakukan perbuatan hanya semata-mata karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan kecewa. Contoh umpamanya dengan melakukan perbuatan ingkang dan supaya dilemenungso. Akhirnya, wah, itu sudah geberak ngeruan ya. Nah, terus ketika melakukan perbuatan itu kemudian dilemenungso,
sebenarnya bukan katengan. Ya. Tetapi ketika tidak mendapatkan pujian dari manusia, dari orang lain, maka kemudian dia timbul rasa kecewa. Maka disinilah pentingnya kita untuk melakukan perbuatan itu dengan cara ikhlas lillahi ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, "Faman kanat hijratuhu dunya yusibuha au imra'atin yatazawwajuha wa hijratuhu ila ma hajar." Nek niate iku krana donya utawa krana untuk wong wedok utawa krana untuk duit, maka hijrahnya itu pahalanya hanya untuk mendapatkan itu. Tapi wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Hijrah amal perbuatane niku apik karena Allah Subhanahu wa taala lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus pokoknya nating tulus lah, tulus ra usah leren macam-macam. Ya. Pramila nek gambarane wong Jawa zaman riyen niku gambarke kowe nek nglakoni perbuatan apapun wis kaya wong isin ngono. Apa wong isin ngono? Ketika panjenengan ten BAB, ya, niku kan mboten pernah angen-angen tak deloke ya. Abang tak kuning tak hijau kan belum nanti. Kira betul. Begitu cemplung ora didelok bar cemplung cewek itu wis ora dieling-eling mau apa ya untuke kaya gandum ta kaya dan goreng. Kira wis pokoknya ora diangen-angen. Ya setiap amal perbuatan apapun yang kebaikan yang kita lakukan wis ora usah buat angen-angen. Wis iku urusane Gusti Allah itu jenenge nating tuh pramila para bapak, para ibu hadirin rahimahumullah. Ada salah satu perkataan ulama yang dia mengatakan begini. Dia mengatakan begini. Al-mukhlisu alladzi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyi'atihi. Orang yang ikhlas itu ketika melakukan perbuatan baiknya, dia itu menutupi sebagaimana ketika dia melakukan perbuatan buruk. Dengan yang melakukan barang Allah, kita ada uang tambutan. Jumpet nongkrong, jumpet soalnya kita ada uang itu gak isin, ya. Begitu juga ketika melakukan perbuatan baik, ora usah dikitok-kitok ini iso. Tapi ingatan kadang-kadang ya, kadang-kadang memang semuanya tergantung hati, ya. Tergantung hati kita. Nek awake dhewe niku gak ada niat aku tak nglakoni ngene kita uang ora apa ben supaya kok uang iku padha nganut karo aku. Ya. Sebagai kudu hasanah boten napa-napa, tapi atine kudu bener-bener tapi nek aku tak nglakoni ngene ben kita uang, nah kok nek uangku mau ketok terus nganut terus dia muji aku. Nah itu sing boten sae niku ten mriku ingin mendapatkan pujian. Jadi amal perbuatan niat kabeh ana tapi kemudian dicampur niat ingkang boten ikhlas iku kaya dene susu digahi napa mangsi. Kira-kira menang pundi? Menang mangsine apa napa perang susune? Ya menang mangsine saja putih menjadi hitam. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimahumullah. Salah setunggalipun dawuh saking Sayyidina Ali, mungkin barangkali ini penting kula aturaken dumateng panjenengan ben supaya jaga keikhlasan kita. Ngeten. Lil murai arba'u alamah. Bagi orang yang melakukan ibadah atau aktivitas karena sesuatu ria itu ada tanda-tandanya. Mulane panjenengan nek nglakoni kaapian ana tanda papat iki, jangan-jangan ini tidak ikhlas. Niki kayak Sayyidina Ali. Sepeda napa? Yaksinu idza kana males ketika dia melakukan sendirian. Nek nglakoni dhewean ora pakai dian. Contoh umpamane biasanya nek nglakoni salat qiyam napa qobliyah
qobliya pola qobliya maktubah ya umpamane nek ana wong ati koyo ya ya koyo ya tapi begitu ana wong malah orang sunat ya utawa nglakoni kebun cepet-cepet katanya. Nah, itu tanda-tanda ya. Cara Sayyidina Ali. Wayanshidu idza kana ma'an nas dan dia rajin ketika bareng-bareng karo wong. Nek kita ana wong temenan ngene wong nglakoni kaapian, tapi nek ora ana rasa itu salah satu tanda. Tapi para bapak para ibu hadirin Allah ada juga memang perbuatan memang kadang-kadang perlu motivasi karena pengaruh daripada lingkungan. Contoh umpamanya di RT sini mengadakan apa jenis khataman bersama di masjid contoh itu contoh. Nah, terus khataman itu biasanya semangat Pak. Ya. Biasanya no omar atau maca sak juz. Ya. Dan gini sak majlisan itu dilalah kumpul karo wong akeh iso kuat perang juz iso kuat dalam itu karena apa? Karena termotivasi oleh orang-orang yang ada di lingkungan itu. Termotivasi. Nah, nek otot pripun tak nek ono mboten napa-napa. Asal niate tetep dibentok. Ingkang kaping 3, ora pirang apa ya? Ingkang kaping 3 wa yazidu fil amali idza asna alaihi. Dan dia semakin bersemangat anggenipun tambah amal perbuatannya ketika dipuji orang. Wah perjuanganmu kok hebat ya. Ini bangun masjid itu luar biasa cepat 2 jam umpamanya nih teman-teman. Wah, terus menang piyambake semangat 45 gitu. Nah, itu termasuk tanda-tanda harus dikoreksi nantinya. Wa yang kusu idza damma dan kemudian lokro ketika dicela sama aja. Jadi pengurus yang beredar. Terus ketika dicela ketika itu terus lokro umpamane males aku ngurusin sekarang kan dan istilah mogok napa mokong ya. Niki termasuk tanda-tanda hati ini sing dikoreksi. Ada 4 tanda-tanda ini itulah yang pengalaman yang dialami oleh Sayyidina Ali karramallahu wajah. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahmatullah sing terakhir ini, sing terakhir. Pekerjaan amal perbuatan atau aktivitas apapun membutuhkan 4 hal ben aman daripada sifat riya. Ben kita termotivasi untuk melakukan ikhlas lillahi ta'ala. Napa niku yang pertama? Al ilmu qabla tadi. Yang pertama kita harus tahu ilmunya. Jenengan nglakoni ibadah apapun harus diketahui ilmunya dulu. Nek ora ana ilmune khawatir kita melakukan sesuatu yang sesuatu itu justru membatalkan amal ibadah kita sendiri. Nggih. Kepengin salat kudu ngerti ilmune salat. Kepengin kaji kudu ngerti ilmune kaji. Nek ora ngerti ilmune kaji, khawatir mungkin nek nglakoni sesuatu kemudian membatalkan. Ya, amalan kaji ya repot. Akhirnya kajinya kan menjadi kaji apa? Bukan kaji mabrur tapi kaji mabur. Kaji mabur. Mabur nang pesawat. Haji ini rumit, kelihatan rumit, maka harus diilmui. Wong kadang-kadang umroh yang sederhana itu saja banyak yang tidak tahu. Dia hanya punya duit, kemudian umroh bareng, tapi dia tidak mengerti ilmu ngaji, ilmu umroh. Itu banyak yang gatal. Orang batal yang paling orang nerjang, ya, nerjang apa larangan. Jadi apa? Atoan saat umroh kan betul saat, ya. Konten itu kata mak konten itu. Biasanya kan, biasanya ini dan umroh dulu ya. Bikin pesawat dan gini biasanya tempat dinarin Medina terus kemudian pakai kan pakai pakaian ihram atau ini
bir apa? Bir Ali. Ketika piyambakipun pakai ihram dari Bir Ali terus masuk ke Mekah, oke, biasanya terbuka riyen, dokok-dokok apa? Dokok-dokok tas macam-macam. Nah, ada waktu istirahat itu kadang-kadang kalau sing katok, bu istirahat saja lah. Anu kan repot katanya itu. Walaupun sederhana amal ibadah, tapi betul ngerti ilmunya ya salah, betul kayak gini. Ya, itu terjadi banyak, terutama yang sepuh-sepuh gitu. Nah, ikan nomor tunggal, jadi harus tahu ilmunya yang pertama. Yang kedua adalah niat, ditoto niati. Dan Rasulullah mengatakan innamal a'malu niat. Angin pasti ini saya amal menikah lawan niat. Niat kita tidak niat maka amal perbuatan itu menjadi tidak sah. Engkang kaping 3 ingin menikah as-sabru fi wasatin, yaitu tetap sabar ketika di dalam pertengahan ibadah, ya. Dalam pertengahan ibadah tetap sabar. Terus kalau wau mamane ngarang pas Allahu Akbar digodok cepet-cepet ya. Nah ini tetap sabar dipertahankan. Terus di tengah-tengah itu kemudian kita terus asal kepingin fusuk akhirnya orang jadi fusuk, tetap harus bersabar. Ingkang kaping 3 juga tetap al-ikhlasu inda firaghihi, tetap mempertahankan keikhlasannya setelah selesai amal perbuatan. Terus pun contohnya belum? Contohnya ya, ini banyak terjadi di antara kita. Jenengan nulung wong, ya modal. Bocah iki kok sakit, akeh modal, ya. Jenengan paringi modal, kon gawe bareng dengan paringi modal piyambake gawe sukses. Bahkan suksesnya ngumpuli dinten kadang-kadang. Terus suatu ketika ada permasalahan di antara berdua dengan kalian yang kalau nah, permasalahan itu terjadi ucapan panjenengan yang tinggi. Kue ora belum zaman kirim ora bakal somangan bisa ini. Katanya ke Bu, kayaknya tambahan mboten kenging itu justru nanti akan membatalkan sedekah kita, membatalkan ta'awun sedekah ta'awun kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada. Janganlah kamu sekali-kali membatalkan amalmu, sedekahmu bil manni dengan mundan-mundan wal ada lan bela. Makanya keikhlasan itu perlu dimulai sejak dari awal, pertengahan sampai kemudian selesai pekerjaan dan tetap dicoba. Mulanya kalau wis ora usah dieling-eling, ya bentuke apa ini wis ora usah dieling-eling. Begitu lakoni nurut wis selesai gitu, wis ora usah dieling-eling. Tanggale piro ora dieling-eling, ya. Dan itu adalah merupakan perbuatan yang menjadikan kita ikhlas lillahi ta'ala, dan dengan seperti itu insya Allah amal kita dikabul oleh Allah. Amin Allahumma. Kita kawula aturaken kawula sesuatu monggo nek menawi wonten pertanyaan dipertanyaan. Kata-kata maka kita pungkasi wonten nggih. Kita pungkasi kalayan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan qadiran mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna banan nabiyyin wa ila malaikatin muqarrabin amdauka وزدنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين أسمع ربنا إنك سميع الدعاء
اللهم هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعل اولادنا واهلنا من اهل العلم والخير والغفران ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر غير مغفور انت عزيز غفور رب العالمين يا الله اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع اللهم اغفر لنا ولوالدينا ورحمنا وربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم انا ظلمنا ظلما كثيرا لا يغفر الذنوب الا انت الغفور الرحيم اللهم يا الله انزل علينا مائدة سمعت تقول فرعيت لاولنا واخرين وايضا من اوجه وانت خير وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا اللهم ومسجد وتربك لا حول ولا قوه الا بالله اللهم نسالك الهدى والعفو والغنى اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لاسمائنا اللهم اعنا بابصارنا اللهم انا نعوذ بك من هم الحزن ونعوذ بك من الكسل ونعوذ بك من الجبن ونعوذ بك من الدين والرياء علمنا وسلم على نبينا الدنيا وذنب الاخره ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.